Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Saat ini saya mengangkat satu tema, Injil sebagai dasar kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sangat mengucap syukur atas semua kemurahan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang indah di mana Engkau terus berbicara kepada setiap kami lewat isi hati-Mu, firman Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, perintah untuk mengasihi cenderung membuat kita merasa kurang nyaman karena menempatkan kita di pihak yang memberi, berkorban, merendah, dan mengalah. Namun kekristenan bukan semata-mata soal perintah mengasihi, melainkan berinti pada berita Injil. Perintah tanpa inti berita Injil membuat kita menjadi legalis dan apa yang kita lakukan menjadi kewajiban semata. Itu sebabnya kalau kita melihat kitab Roma mulai pasal 1 sampai pasal 11, di sana Rasul Paulus memaparkan berita Injil tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi orang percaya. Lalu dalam pasal 12 sampai pasal 15, di sana Paulus memaparkan respon orang percaya yang seharusnya. Saudara, dari kitab Roma pasal 1 sampai pasal 15, di sana memaparkan hal-hal praktis dalam kehidupan orang percaya sebagai buah dari kuasa Injil yang mengubahkan. Sepintas terlihat bahwa perintah-perintah ini tidak mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi sesungguhnya semua terikat dalam satu perintah utama, yaitu perintah kasih yang dituliskan di pasal 9 dan pasal 10. Itu sebabnya merupakan hal yang normal jika umat tebusan Kristus mengasihi karena Kristus sendiri telah menetapkan norma itu. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes 13 ayat 34b sampai ayat yang ke-35. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari hal ini, kita mengetahui bahwa berita Injil memang harus menjadi dasar dari perintah mengasihi. Kasih itu tidak boleh pura-pura atau memakai topeng. Kasih yang tulus tampak dalam relasi orang percaya dengan sesamanya. Kasih itu aktif dan penuh inisiatif, seperti mendahului memberi hormat, membantu orang yang kekurangan, memberkati, bersukacita dan berduka cita bersama orang lain, berdamai dan berbuat baik. Kasih juga mempunyai dimensi vertikal. Kasih mendorong orang untuk rajin dan berkobar dalam melayani Tuhan, bersukacita dan bersabar dalam kesesakan karena ada pengharapan kepada Allah. Kasih mendorong kita untuk menghormati hak dan kedaulatan Allah. Saudara, mari wujudkan kasih Kristus dalam relasi kita dengan Allah dan sesama, karena kita telah menerima anugerah Injil yang begitu berharga. Puji Tuhan, haleluya.